Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore, Kak. Oke, sebelum kita memulai praktikum kita, saya tanya dulu, aplikasinya udah pada di-download? Oke. Kalau misal kawan-kawan belum download, berarti saya lanjut aja ya, soalnya saya nggak mau nunggu-nunggu kalian juga. Atau ada yang error juga pada saat penginstalan. Jadi, untuk praktikum kali ini, cara kita praktikum, saya praktekkan aja dulu, nanti saya kirim videonya, baru kalian ikuti ulang. Kalau misal ada yang error nanti, pada saat kalian mau coba, itu bisa kalian tanyakan ke saya. Tapi kalau misal kalian mau mandiri juga, itu kalian cari sendirilah cara untuk cara kerjakannya. Kenapa bisa error seperti itu. Nah, jadi untuk praktikum kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana cara untuk menyambungkan mikrotik dengan internet. Bentar dulu, saya ambil mikrotiknya dulu. Oke, jadi kalau misal kawan-kawan udah langsung punya yang mikrotik, router mikrotik, seperti ini dia. Jadi kalian bisa nggak pakai Genestri lagi. Tapi kalau misal kawan-kawan semua tidak punya mikrotik yang kayak gini, berarti kalian harus tetap pakai Genestri sama VirtualBox. Oke. Tapi kalau misal nanti kawan-kawan mau pakai yang langsung, yang seperti ini, kalian harus fotokan sama saya topologinya atau buat topologinya dalam bentuk apalah. Yang penting buat topologinya. Kalau misal dikasih dalam tugas nanti itu dimasukin. Nanti saya jelaskan apa itu topologi. Jadi gitu ya, kalau misal punya alatnya langsung, nggak perlu Genestri, nggak masalah. Oke, jadi saya sharing dulu. Udah kelihatan kan layar saya? Sudah, Pak. Oke. Jadi pertama saya kasih taunya dari awal ya. Jadi bagaimana cara untuk install mikrotiknya, sampai bagaimana cara mikrotik yang sudah kita install ini bisa masuk ke Genestri. Ini nanti saya akan kasih tahu. Soalnya pada saat kami dulu itu nggak dikasih tahu. Jadi kami kayak cari tahu sendiri. Jadi biar hal tersebut tidak terjadi sama kami, sama kalian, saya kasih tahu. Bagaimana nanti, ada juga nanti jaringannya, apa yang diatur di jaringannya, itu nanti aku kasih tahu. Oke, jadi yang pertama kalian buka VirtualBox terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ngikutin, boleh. Nah, soalnya kalau misal ada yang ngikutin, saya tunggu kalian. Tapi kalau nggak ada yang ngikutin, saya lanjutin. Jadi saya tanya dulu, apakah ada yang mau ngikutin atau enggak? Oke, nggak ada ya. Oke, yang pertama klik New. Kemudian, misal di sini kita buat mikrotik virtualnya. Misal karena di sini udah pernah saya buat mikrotik yang namanya mikrotik, jadi di sini
kita kasih aja MikroTik 2. Nah, MikroTik 2. Kemudian untuk tipenya kita kasih Outer, kemudian versinya juga seperti ini. Oke, kemudian next. Untuk apanya di next saja, nggak usah di apa. Ini juga pilih yang kedua ini. Kemudian pilih yang pertama. Oke. Kemudian di next saja lah. Udah. Kemudian saya sudah kasih di grup juga file ISO yang harus di-download. Jadi di sini saya sudah punya ISO-nya. Ada yang MikroTik dan ada yang Windows. Maksudnya ISO ini digunakan untuk penginstalan, ya. Jadi untuk caranya itu kita masuk di setting, bisa juga di sini di setting. Kemudian masuk ke storage, kemudian empty. Oke. Kemudian pilih yang bentuk kaset ini di sebelah, klik itu. Nah, kemudian kalau ini udah pernah saya install, makanya dia langsung muncul di sini. Kalau misal kalian belum pernah install, kalian pilih yang bagian atas sini. Oke, kemudian tinggal kalian pilih di mana tempat kalian simpan ISO MikroTik kalian. Oke, ini yang MikroTik. Open, kemudian oke. Oke, kemudian langsung di start aja. Nah, oke. Kemudian di sini kita pilih semua ya. Di sini kita pilih semua. Jadi untuk memilih semua di sini untuk select semua kita klik A. Kemudian kalau misal juga ada yang tidak mau kita install, kita tinggal pilih M. Tapi ini kita pilih semua. Oke, kemudian kita klik I untuk install. Oke, kita klik I. Nah, kemudian di sini kita pilih no ya, no. Kemudian di sini yes atau Y. Oke, tunggu penginstalan. Oke, kemudian kita enter aja. Nah, dia langsung masuk ke sini lagi. Kenapa? Karena kita masih belum keluarin ISO-nya tadi. Jadi di MikroTik itu ISO-nya harus dikeluarin dulu, baru habis itu bisa dipakai ulang. Jadi kita close dulu. Kemudian masuk ke setting lagi. Masuk di storage tadi. Di MikroTik-nya, di yang kaset tadi, kita remove. Oke, baru oke. Kemudian baru kita start ulang. Nah, di sini dia udah tidak masuk dalam bentuk penginstalan lagi. Ya. Tapi kalau misal kawan-kawan masih belum melepaskan ISO-nya tadi, dia akan tetap masuk dalam bentuk penginstalan seperti yang tadi. Oke, jadi untuk default username dari MikroTik itu admin. Nah, kemudian untuk passwordnya dikosongin aja. Nggak ada kata sandi, jadi langsung di enter aja. Oke, kemudian apakah we want to see? Oke, di sini yes saja. Kemudian kita klik key, di sini key. Oke, kemudian enter. Nah, di sini untuk virtualisasi MikroTik kita udah selesai. Oke, langsung kita close saja. Nah, kemudian di sini kita install PC atau komputernya. Oke, misal di sini kita kasih PC 2. Nah, kemudian kita pilih yang Microsoft Windows. Kemudian karena ISO yang saya punya itu yang Windows 7 64 bit, jadi di sini saya pilih yang Windows 7 64 bit. Kalau misal kawan-kawan punya yang 32 juga bisa, yang Windows XP ya terserah kalian. Yang
yang saya punya, yang saya bagikan itu yang Windows 7 64 bit. Oke. Kemudian kita next saja. Next. Next saja. Di next kan aja. Nah, di sini penyimpanannya 32. Kalau misal penyimpanan kawan-kawan besar, boleh-boleh aja 32, tapi di sini saya kasih 15 saja biar tidak terlalu besar pemakaian memori di laptop saya. Jadi ini bisa dikurangi ya, terserah kawan-kawan semua. Oke, kemudian kita buat. Oke, di sini udah ada PC2. Nah, kita masuk ke settingnya. Kemudian kita masuk ke storage lagi. Pilih yang empty. Kemudian kita pilih yang file ISO untuk yang Windows. Oke, kemudian kita open. Oke. Nah, kemudian habis itu kita start. Oke. Di sini bahasanya bahasa Inggris. Kemudian untuk waktunya kita pilih yang Indonesia. Kemudian untuk keyboardnya kita pilih yang US saja. Kemudian next. Kemudian install now. Jadi ini kayak nginstal langkah-langkah untuk nginstal ini ya Windows ya. Jadi kalau teman-teman pernah nginstal Windows ya seperti inilah. Tapi di sini nanti tidak begitu lengkap. Banyak aplikasi yang kita gunakan juga nggak begitu banyak dan nggak ada juga sih. Oke, di sini kita pilih yang custom. Di sini nggak usah dibagi lagi. Karena ini bisa kita bagi kalau misal di komputer biasa. Oke, di next-kan aja. Kemudian kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Ini agak cukup lama dikit ya, jadi harus bersabar kita dulu. Bang, sembari itu berjalan saya mau nanya bang, kalau boleh tahu yang abang kirim di grup Telegram itu yang mana ya? Yang apa itu bang? Maksudnya yang mana maksudnya itu gimana? Yang itu, yang link untuk download Winbox itu bang. Oh, itu Winbox itu nanti aku jelasin lagi juga. Tapi itu di-download aja dulu. Oh baik bang. Nah, Guys ya di-download bang. aja dulu. Nanti aku kasih tahu apa fungsi dari Winbox itu. Oke bang. Itu yang di download yang mana ya bang? Uh, jadi kayak gini.
Ini dia langsung like kalau apa ya? Download inbox. Oke, di sini ada Winbox nih. Terus kalian klik, kalian pilih yang A64 atau 32 bit, tergantung laptop kalian aja dah. Oke. Aduh. Gimana ya? Tadi udah jelas kan? Gimana apa yang di-download? Sudah bang, tapi ini di laptopku nggak nampak yang seperti yang abang download itu. Kok nggak nampak? Tinggal buka link yang saya kasih Eh, tadi, itu kemudian masuk di download. Nah, di download itu ada Winbox. Mungkin jaringanku masih ini, masih mulai. Oh, Aku bisa ini bang, nampain kameraku di belakang, nampain di laptopku. Bisa abang lihat sebentar nggak? Yang ini bang, bisa saya tampilin layar saya untuk nampilin ini yang saya download ini karena agak ribet soalnya. oh nanti ya. Soalnya kalau ini misalnya kalian lagi nginstal ini kan di sini. Kalau misalnya saya kemana-mana atau sentuh yang mana-mana, nanti dia nge-lag. Akhirnya nanti komputer kalian jadi hitam. Maksudnya tidak bisa digerakin. Jadi nanti aja biar selesai ini dulu. Oke bang, makasih bang. Oke. Soalnya jujur aja pada saat saya ujian dulu, pada saat saya ujian Jarkom juga, pada saat ujian itu kami membutuhkan dua PC atau dua laptop yang harus diinstal di dalam VirtualBox. Nah, kemudian saya masukin di dalam Genestry, saya hidupin dia dalam waktu bersamaan. Maksudnya saya jalankan dia pada saat yang sama. Nah, pada saat saya jalankan dia pada saat yang sama, karena laptop saya memungkinkan untuk menghidupkan dua PC itu dalam waktu bersamaan, dia langsung down. Jadi dia langsung layar hitam, nggak bisa disentuh lagi. Itu butuh berapa ya? 4 jam baru bisa hidup. Nah, jadi kalian juga nanti harus hati-hati. Jangan sampai nanti pada saat kalian ujian, tiba-tiba kalian hidupinya secara serentak, nah, langsung down lah laptop kalian. Tapi kalau laptop kalian itu pro, ya bisa lah. Ya kita kan laptop anak-anak kuliahan lah. Ya wajar aja masih belum spesifikasinya nggak tinggi. Yang penting bisa digunakan untuk kuliah aja.
Oke, jadi ini tinggal kita tunggu aja. Nanti habis itu nanti dia kayak restart manual deh. Oke, dia restart ulang. Jadi lumayan saya download di laptop teman saya itu kemarin itu hampir berapa ya? 2 jam itu nggak selesai. Jadi tergantung laptop kalian bagaimana meresponnya lah. Nah, di sini kita kasih nama siapa pemilik laptopnya. Misal nama saya aja. Oke, di next kan. Nah, untuk password, ini password untuk akunnya. Di sini kita nggak usah kasih. Kalau misal kalian punya lisensi, silahkan dimasukin, tapi saya nggak punya lisensi, jadi kita skip aja. Nah, kemudian kita pilih yang assimilate di sini ya. Oke, di sini waktunya sudah Jakarta ya, di-neskan aja. Kemudian kita pilih yang public network. Oke. Oke, jadi di sini PC kita sudah selesai diinstal. Jadi kayak gini ya, bentuk kalau misal PC-nya nggak ada yang diinstal apa-apa. Jadi seperti inilah, kayak PC biasa. Dan juga di sini bisa kita lihat seperti ini juga. Jadi kayak PC di dalam PC lah. Nah, oke, PC-nya sudah selesai kita install. Kita shutdown aja. Oke. Kemudian untuk inbox tadi yang ini ya, kamu masuk di download. Dari sini ada download, kemudian Winbox. Kemudian pilih yang berapa lah, 64 atau 32, tergantung laptopmu berapanya. Oke.
Oke, kemudian yang PC2 sampai Mikrotik 2 udah kita install, kemudian kita masuk di GNS3. Oke. Oke, jadi begini tampilan GNS3-nya. Tunggu dulu ya. Biasanya dia munculin ini untuk, nah ini kayak gini. Kalau misal kawan-kawan pernah buat project di sini, bisa kalian langsung pilih di sini. Tapi kalau misal kawan-kawan mau buat yang baru, pilih yang new project. Oke, misal di sini kita kasih yang Pratikum 5. Pratikum 5, oke. Langsung di oke aja. Nah, kemudian pilih yang bagian sini, yang ada bentuk kayak gini. Soalnya kalau kalian buka satu-satu, itu kayak merumitkan kawan-kawan, jadi kita pilih yang semua aja. Nah, di sini yang di VirtualBox tadi, kita sudah install Mikrotik 2 sama PC. Nah, di dalam GNS3 itu masih belum ada yang PC 2 sama Mikrotiknya. Ini cuma Mikrotik sama PC aja. Yang bagian sini, Mikrotik sama PC. Nah, caranya supaya Mikrotik yang sudah kita install di dalam VirtualBox itu bisa ada di GNS3. Jadi kita masuk di bagian menu edit. Kemudian pilih yang bagian bawah ini, yang pengaturan ini. Oke, kemudian pilih yang VirtualBox ini, VMS ini. Oke, nah kemudian di sini ada new. Nah di new ini diklik aja. Nah di sini nanti dia udah langsung muncul otomatis. Nah kemudian pilih yang Mikrotik tadi, kemudian finish. Nah kemudian ini kan bentuknya masih bentuk PC ya, bukan bentuk Mikrotik. Nah jadi di sini langsung kita ubah aja bentuknya di edit, kemudian yang simbolnya kita ubah. Masuk ke klasik. Nah, pilih yang bentuk router. Router, oke, ini. Kemudian oke. Oke. Kemudian play, oke. Nah, di sini yang Mikrotik 2 udah muncul. Kemudian kita masukin lagi yang PC2 tadi. Yang sini, new PC2. Oke, finish. Karena dia udah bentuk PC ya, nggak usah di ini lah. Nggak usah diedit lagi. Jadi PC2 udah masuk sama Mikrotik 2. Nah, sekarang udah bisa langsung kita buat konfigurasi ataupun topologi apa yang kita kerjakan pada sore hari ini. Nah, jadi tujuan kita itu kan supaya Mikrotik ini bisa kesambung dengan internet dan bisa dites di PC2. Oke? Nah, jadi yang kita butuhkan itu yang pertama cloud. Cloud ini digunakan sebagai sumber dari internet. Oke? Cloud ini digunakan sebagai sumber internet. Kemudian Mikrotik kita dan PC kita. Nah, jadi cloud ini kalau misalnya di dunia nyata bisa kita bilang dia kayak misal kayak IndiHome atau apalah. Ya, jadi misal ini di IndiHome kalian, kemudian kalian sambungkan di router Mikrotik kalian, kemudian habis itu kalian sambungkan di PC kalian. Oke. Kemudian di bagian cloud ini kita klik 2 kali. Oke. Kemudian biasanya di sini ada banyak. Bentar, kita show dulu, show special interest. Nah, biasanya kalau misal kawan-kawan ada banyak di sini, kalian pilih yang VirtualBox ya. Jadi bentar dulu saya kasih tahu dulu. Sebelum kita masuk di sini dulu, kita masuk di control panel dulu lah. Control panel. Oke, kemudian di network and internet. Kemudian network and share center. Kemudian chain adapter setting. Nah, di sini saya punya 3 ya, tapi ini udah saya nonaktifkan. Nah, jadi kalau misal saya masukin di sini,
saya klik ini, dia nggak muncul di yang YouTube Bluetooth itu. Nah, oke. Kemudian di sini ada keterangan yang VirtualBox host only Ethernet. Jadi kawan-kawan harus sharing terlebih dahulu internet ke VirtualBox. Baru habis itu kalian bisa konfigurasikan. Soalnya kalau misal kalian belum sharing internet ke Ether ini, jadi ceritanya kayak IndiHome kalian itu tidak punya internet. Jadi cloud ini tidak ada internet kalau misal kalian belum sharing. Nah, cara sharingnya itu kita klik 2 kali ini, kemudian masuk ke property. Nah, di sini ada sharing. Nah, di sharing ini kalian pilih pilihan centang yang allow order ini. Nah, biasanya kalau misal kawan-kawan ada punya banyak Ether di sini, atau bentuk seperti inilah komputer ini, kalian centang aja ini, kemudian nanti ada muncul beberapa pilihan. Beberapa pilihan, misal contoh ya, saya enable aja. Enable. Oke. Kemudian property, kemudian sharing. Oke. Oh, dia nggak muncul ya. Oke. Jadi intinya nanti kalian sharing internetnya itu di VirtualBox host only Ethernet ini. Nah, VirtualBox host ini namanya itu Ethernet. Jadi nanti di sini kalian pilih yang Ethernet. Kalau punya saya internet ya. Nanti biasanya itu yang banyak-banyak seperti itu nanti nama sama kalian itu beda-beda. Ada juga yang VirtualBox. Jadi seperti itulah. Yang penting dia keterangan di bawah ini VirtualBox ini lah. Oke, kemudian oke. Yes. Nah, kemudian di sini kita cek IP-nya. Berapa IP yang dikasih oleh WiFi ini. Kita cek IP-nya dulu. Nah, IP-nya itu 192.168.137.1. Nah, ini adalah IP yang digunakan untuk cloud. Oke, langsung kita buat topologinya. If you show. Oke. Kemudian kita masukin IP-nya. Oke. Di cloud ini IP-nya tadi 192.168.137.1/24 ya. Oke. Jadi IP yang di sharing ini, yang kita sharing, yang sudah masuk di Ether itu tadi, kita gunakan sebagai IP untuk cloud-nya. Oke. Kemudian kita close saja. Oke. Kemudian di MikroTik ini kita klik 2 kali. Soalnya kalau misal kita maksudnya kita konfigurasikan dia dulu terlebih dahulu atau kita setting dulu, ini Ethernya itu cuma 1. Ya, cuma Ether 0 aja. Jadi yang kita butuhkan di sini kan ada yang dari cloud, ada yang dari PC. Jadi kita butuh 2. Nah, biasanya kalau MikroTik yang virtual seperti ini, Ethernet 0 itu biasanya sudah digunakan. Itu biasanya IP-nya sudah digunakan. Jadi kita nggak bisa pakai. Jadi kita harus tambah lagi. Misal di sini di network ini kita tambah. Karena yang 1 sudah dipakai, berarti kita tambah 2 lagi, berarti jadi 3. Oke. Play. Oke. Nah, kemudian baru habis itu bisa kita sambungkan. Pilih yang Ether tadi, di sini. Kemudian masuk ke Ether 1. Yang Ether 0 jangan dimasukin ya. Soalnya itu udah kepake. Nah, itu otomatis sudah kepake ya. Itu bukan kita buat-buat. Pada saat kita install itu biasanya kepake. Ada juga yang enggak. Kemudian kita pilih yang Ether 2. Ether 2. Kita masukin ke PC. Tapi sebelum kita sambungkan dia, kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Di PC 2 ini kita ubah jaringannya jadi NOT di network. Nah, ini mesin NAT ya. Jadi kita buat dia NOT. Oke. Nah, soalnya kalau misal dia masih bentuk jaringan NAT, dia nggak akan bisa dihubungkan. Dia nggak bisa dihubungkan. Makanya kita kasih dia NOT. Kemudian kita pilih yang Ether 2, kemudian kita sambungkan di Ether 0. Oke. Kemudian di bagian VirtualBox, jaringan ini juga harus diubah, yang MikroTiknya. Masuk ke setting, jaringannya juga kita ubah. Dia kita ubah ke
kemana kita sharing tadi? Nah, kita sharing tadi kan ke host only ini, adapter, yang VirtualBox tadi. Oke, langsung bentar, saya cek dulu. Oke, kemudian ini kita pilih yang PCNet Phase 3 ya. PCNet Phase 3. Oke, kemudian ini allow all, kabel connect, kemudian oke. Nah, kemudian di Genestri juga ini kita ubah ya. Di MikroTik-nya kita klik 2 kali. Di network-nya ini kita ubah juga. Jadi PCNet Phase 3. Jadi biar sama. Apply, oke. Nah, kemudian tinggal kita kasih IP berapa untuk MikroTik dan berapa IP untuk PC-nya. Jadi di sini kita kasih IP-nya dulu. Nah, jadi biar MikroTik ini biar bisa mengakses jaringan yang di atasnya, misal dari IndiHome itu, supaya laptop kita bisa akses internet, maka dia harus satu jaringan dengan misal IndiHome tadi. Nah, jadi supaya MikroTik ini bisa mengakses internet dari cloud, jadi dia harus satu jaringan. Nah, jadi kita kasih 192.168.137.2/24. Nah, jadi satu jaringan dia ya. Jadi ini 192.168.137.1. Ini juga 137.2. Kalau misal kawan-kawan ini ubah jadi satu, itu bukan satu jaringan dia ya, udah beda jaringan dia. Dan pastinya dia nggak akan bisa akses internet dari cloud. Oke? Jadi MikroTik-nya nanti nggak bisa mengakses internet. Jadi kita harus buat dia dalam bentuk satu jaringan. 137. Oke. Kalau misal ini kan 137.1 ya. Jadi yang satunya kan udah kepake. Jadi itu nggak bisa dipakai lagi sama MikroTik lainnya. Jadi harus beda. Kalau satu udah kepake ya udah. Kemudian kita lanjut ke 2. Kalau misal ada dari cloud ini lagi kita tarik kabel, berarti titik 3, kemudian titik 4. Nggak boleh kepake IP yang sudah digunakan. Oke, kemudian di Ether 2, ini E2, Ether 2, kita kasih IP-nya berapa? 192, misal 192, 168, misal 10 atau bebas lah. Ini bebas ya. Yang penting dia tidak melebihi dari 254. Oke, ini bebas. Misal ini 12, 11, 13 bebas. Kita gunakan satu aja lah. Dan titik 1/24. Misal seperti itu. Nah, itu untuk Ether 2. Nah, Ether 2 ini nanti kan kasih akses internet ke PC. Otomatis di PC ini dia harus satu akses, dia harus satu jaringan juga dengan yang di atasnya. Jadi di sini kita kasih 192.168.1.2/24. Oke. Jadi ini 21 jaringan mereka ya. Ini juga udah satu jaringan mereka. Oke. Nah, kemudian habis itu baru kita konfigurasikan. Jadi ini nanti bentuk topologi. Ini namanya topologi. Jadi sebelum kita konfigurasikan, kita harus buat topologinya terlebih dahulu. Supaya kita lebih mudah dalam mengkonfigurasikannya. Nah, jadi kawan-kawan nanti, ini adalah bentuk pertama nanti. Misal, notepad. Ini nanti jadi tugasnya. Tugas SS itu screenshot ya, screenshot topologi. Oke. Kemudian setelah kita buat topologi, masuk ke konfigurasi. Di sini kita klik kanan, start. Memang di sini bisa kita start, tapi kalau misal ini start semua, jadi keseluruhan. Nah, kalau misal kita start keseluruhan, itu berbahaya. Seperti yang saya bilang tadi, saya startnya itu secara
langsung otomatis ini jalan. Nah, laptop saya tidak tahan. Akhirnya dia down. Jadi kita harus startnya secara satu-satu biar komputer saya juga memprosesnya satu-satu. Oke, jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa username dari Mikotik ini admin dan passwordnya dikosongin aja, langsung di enter aja. Oke. Nah, kemudian di sini saya sudah nyuruh kalian tadi untuk download yang Winbox. Jadi Winbox ini gunanya itu hampir sama dengan yang Mikotik ini. Hampir sama gunanya. Tapi di Mikotik yang bentuk seperti ini dia tidak punya yang namanya GUI. Nah, GUI ini seperti ini. Kita buka Winbox dulu. Kemudian di run. Belum akses. Oke. Nah, di sini dia munculkan IP. Nah, IP biasanya kalau misal kalian baru buka Winbox, kalian masuk di manajer ini, kemudian kalian pilih yang network ini, kemudian dia akan muncul IP. Nah, IP yang kalian pilih itu yang 00. Oke. Yang kalian klik itu MAC address, jangan IP address. Oke. Paling bagusnya MAC address, tapi bisa juga sih melalui IP address juga. Tapi yang kalian pilih MAC address, kemudian connect. Nah, oke. Nah, kemudian perbedaannya di sini coba lihatlah. Di sini itu cuman bentuk untuk kayak konfigurasi biasa. Jadi kita nggak bisa lihat misal kayak di sini kan ada IP, misal IP address-nya apa, nah IP yang sudah ada di situ apa, nah, seperti itu. Ini yang namanya GUI. Tapi nanti di sini kita nggak gunakan GUI ya, kita harus konfigurasi secara manual. Misal di sini saya tambahkan IP ya, bisa. IP-nya berapa, kemudian oke, apply atau gimana lah. Yang penting secara manual bisa. Tapi di sini kita pakainya itu secara konfigurasi. Jadi di sini kita masuk di new terminal. Nah, jadi tampilannya udah sama ya, teman-teman. Ini Mikotik juga, bentar. Ini kita enter dulu. Oke, jadi ini tampilannya sama. Terserahkan kalian mau pilih yang mana, tapi saya sarankan pakai yang Winbox ini. Kenapa? Karena kalau misal di sini kan, di sini kalian enter-enter aja lah. Nah, kalau misal kalian screenshot konfigurasi kalian di atas itu nggak bisa. Nah, kalau di sini itu bisa. Kalau yang pakai ini. Soalnya ada tombol scroll. Oke, udah cukup penjelasannya kayaknya. Kalau misal ada yang belum ngerti lagi nanti, silakan tanya ke saya. Nah, oke. Kita cek IP-nya dulu. Untuk cek IP itu IP address, ring, dan enter. Nah, IP yang sudah ada itu kok bisa di dalam ya? Oh, ternyata Mikotik yang saya pakai Mikotik 1, yang kita install tadi Mikotik 2. Nah, kita ini dulu, kita reset dulu supaya kita buat ulang. Jadi untuk resetnya itu sistem reset. Reset configuration, not default, dan yes. Nah, kalau misal kawan-kawan resetnya melalui GUI ini juga bisa. Misal ini kan sistem, masuk ke sistem, sistem, kemudian sistem reset configuration, kita masuk ke sistem reset. Sistem ini reset configuration, kemudian not default. Nah ini not default. Nah, tapi kita nggak pakai GUI ya, jadi kita harus ketik manual. Kemudian kita enter aja. Kemudian di sini yes. Oke, tunggu sampai Mikotiknya di reset. Dia akan otomatis mati.
Oke. Kita buka Winbox-nya lagi. Kemudian di sini bisa reconnect, bisa juga cancel. Cancel kalian. Ini kita cancel aja dulu. Nah, di sini IP-nya udah muncul lagi. Pilih yang bagian bawah ya. Bagian bawah. Kemudian connect. Nah, di sini udah masuk lagi. Kemudian ke new terminal. Kita enter aja. Nah, kita coba cek IP-nya. Oh, udah hilang atau enggak? IP address print. Oke, IP-nya udah nggak ada ya. Nah, jadi kita lihat topologi kita. Nah, topologi kita itu sumber internetnya 137.1, kemudian masuk ke Ether 1 itu 1.37.2. Jadi di Ether 1 itu kita masukin IP-nya 192.168.137.2. Nah, karena di sini kan ada tadi Ether 0. Ether 0 itu gimana bilangnya? Kalau Ether 1 di sini di topologinya Ether 1, di sini Ether 2. Kenapa? Karena di sini itu dimulainya itu Ether 0. Jadi Ether 0 itu di sini itu Ether 1, Ether 1 di sini, maka di sininya itu Ether 2. Jadi kita masukin IP di sini nanti itu di Ether 2. Oke. Mudah-mudahan ngerti lah kalian. Kemudian untuk ngasih IP-nya itu seperti biasa tadi, di sini IP address ini kan address berapa ya? Itu kalau secara GUI. Tapi secara konfigurasi IP address address. Nah, IP di Ether 2 tadi 192.168.137.2/24. Oke. 137.137.2/24. Kemudian kita kasih masuk dia di Ether berapa? Interface. Interface-nya kita masukin di Ether 2. Yang saya bilang tadi, di Ether 2. Soalnya Ether 1 itu belum kita gunakan. Atau di sini tadi kita pasangnya di Ether 1. Oke. Kemudian kita kasih IP yang di Ether 2. Ether 2 berarti kalau Ether 2 di sini berarti di sini Ether 3. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.1. IP address 192.168.1.1/24, interface-nya Ether 3. Oke, langsung di enter aja. Nah, kemudian kita masukkan IP firewall. IP firewall ini untuk mengatur lalu lintas jaringan. Oke, IP firewall NAT add chain NAT SRC NAT. Kemudian out interface-nya di mana? Out interface sama dengan out interface ini sumber internetnya dari mana? Jadi sumber internetnya itu dari Ether 2. Ether 2. Kemudian action-nya masih create. Oke, enter. Kemudian kita masuk di IP DNS. Oke. IP DNS set servernya berapa? Nah, di servernya itu tadi 192.168.137.1. Oke. 192.168.137.1/24. Kemudian allow access remote request, yes. Oke, langsung kalian enter aja. Bentar, oke. Di sini tidak butuh /24 ya. Enter aja. Oke. Kemudian kita masukin IP gateway-nya.
IP-nya itu ini. IP-nya ini ya. Dari sumber jaringannya juga. IP root at gateway 192.168.137.1. Enter. Oke. Kemudian cara kita untuk ngecek apakah mikrotik kita itu sudah bisa kesambung internet atau enggak, caranya itu kita ping 888. Oke, langsung di enter aja. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini, berarti dia udah kesambung internet. Kalau dia nanti bentuknya itu di sini statusnya time out, berarti itu belum kesambung internet. Oke. Kemudian misal di sini kita ping misal YouTube www.youtube.com. Harusnya di sini bisa. Nah, di sini kan bisa ya. Oh ya, lupa. Cara untuk menghentikan ini, dia kan jalan terus ya. Jadi cara hentikannya itu Ctrl+C. Oke. Nah, kemudian tugas kedua kalian itu atau hasil dari yang kalian buat itu screenshot topologi ini. Maksudnya screenshot konfigurasi ini. Jadi kedua itu screenshot konfigurasi. Oke, screenshot konfigurasi. Oke, satu lagi lupa. Di sini kan namanya kan masih mikrotik ya. Masih mikrotik. Ini kita ubah jadi nama kita. Jadi untuk ubahnya itu sistem identity, sistem interface name, ini interface set name. Misal di sini kalian kasih nanti ini ya, jarcom, kemudian NIM kalian, 3 angka di belakang. Berarti kalau saya itu 1842 101648, berarti ini 648. Jadi sama kalian itu nanti jarcom ya, ekor NIM kalian berapa. Oke, langsung di enter aja. Sebentar. Sistem name. Interface identity. Oh ya. Sistem identity set name jarcom 648. Jadi nanti ini sebagai bukti bahwa kalian sudah kerjakan. Nah, jadi sistem identity set name jarcom 648. Ini ekor NIM saya. Nanti akan saya cek satu-satu kok. Kalau misal ini di belakangnya bukan NIM-nya, maka saya kasih 0 ya. Misalnya itu manipulasi. Maksudnya yang 0 ini dua-dua ya, yang kasih sama yang nyalin. Oke. Oke, ini untuk identitinya di sini. Oke. Kemudian di sini kita coba cek IP address-nya. IP address. Oke. Untuk 3 tadi udah masuk 192.168.1.1/24. Oke, kita coba lihat topologinya lagi. Di topologinya IP yang masuk di PC1 itu 192.168.1.2. Nah, karena kita masih belum dia di HCP, udah saya jelaskan kemarin apa itu DHCP, jadi kita harus masukkan IP-nya itu secara manual.
Nah, di sini langsung kita start aja komputernya. Oke, di sini internetnya belum bisa ya. Bisa. Sini kita coba www.mikrotik.com. Bisa. Oke, dia masih loading, artinya ini internetnya nggak ada. Nah, di sini juga ada tanda seru. Nah, oke. Nah, di sini kan dia nggak ada internet ya. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa dia nggak bisa ngasih internet? Karena di sini masih belum kita kasih DHCP. Nah, cara supaya PC ini ngasih internet, kita harus kasih manual IP-nya. Kita masuk ke chain adapter setting. Di sini kita klik 2 kali. Kemudian property. Nah, masuk ke ini, Internet Protocol version 4. Oke, di sini klik yang use the following IP address. Kemudian kita masukin IP yang di sini tadi. Ini kan 192 ya. 168.1.2. 192.168.1.2. Kemudian kalian klik aja subname mask-nya, itu langsung otomatis masuk. Maksudnya otomatis dia isi. Klik aja. Oke. Kemudian untuk default gateway-nya itu ini, default gateway-nya ini. 192.168.1.1.1.4. Jadi IP sumber internetnya berapa maksudnya itu? Ini maksudnya IP sumber internetnya berapa? Jadi 192.168.1.1. Nah, untuk DNS servernya juga sama. 192.168.1.1. Kemudian baru oke. Kemudian oke. Nah, di sini udah kesambung internet. Tinggal di close aja. Tungguin. Nah, ini. Internet akses. Oke, kita coba buka. Misalnya www.mikrotik tadi. Bentar. Nah, ini www.mikrotik.com. Aku bisa akses ya. Bisa kita buka satu video lah. YouTube ya, YouTube. Agak lama ya. Jaringannya nggak bagus ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi nanti kalian itu prosesnya itu sampai bisa mengakses internet ini. Oke. Di sini yang cara kalian untuk buktikan bahwa kalian udah bisa mengakses internet nanti, kalian coba akses yang saya kayak mikrotik tadi ya. Nih.
ketik aja. Adresnya valid kan ya? Facebook. Coba kita ping ulang. Ini timeout. Apa yang terjadi? Kalau terjadi seperti ini, nggak usah panik-panik kali ya. Kita masuk ke control panel. Transfer center. Chain adapter setting. Kita unsharing dia. Oke, kemudian baru habis itu kita sharing ulang. Coba kita ping. IP DNS. Oke. Nanti timeout. Ini apa namanya, mikrotiknya belum masuk internet ya. Kita coba matiin ulang. Jadi masalahnya ini kalau kita pakai virtual seperti ini, ya inilah salah satu masalahnya. Kadang-kadang nggak bisa kesambung internet, padahal tadi konfigurasinya udah bisa. Coba saya cek. Speed test. Lumayan. Kita reset ulang.
Oke, berarti masalahnya di komputer saya. Oke. Menurut pasti. IP. Oke, kita coba ganti mikrotiknya ya. Kita coba ganti mikrotiknya. Saya nggak tahu kenapa itu nggak bisa kesambung. Kita coba ganti ini. Jadi yang mikrotik 2 tadi. Di mikrotik 2.
identity m telkom 648 IP address 92.168.1.7.2/24 info address 2 ya 1 dan IP DNS server 192.168.7.1 yes firewall not head chain not face sama dengan R2 action kemudian IP root at gateway 192.1 saya screenshot dulu. Enter. Ping 888. Oke. Jadi mikrotiknya tadi kayaknya rusak ya. Jadi kalau misal nanti sama kawan-kawan udah kalian coba ping, kemudian udah kalian inilah, udah nggak ada nggak ada solusi lain, ya udah tinggal install ulang aja mikrotiknya. Konfigurasi. Oke, kemudian kita coba cek di PC-nya tadi. PC. Chemistry. Oke, udah. Kita coba akses yang mikrotik tadi. Asmanya itu. Kenapa lagi? Ini. Oke, jadi nanti minimal kalian bisa masuk di halaman Facebook ini ya. Halaman Facebook ini. Kemudian kalian tampilkan sama saya IP address-nya berapa. Oke. Ini ada tuh setting. Di sini di detail. Oke. Ini kita
Jadi seperti ini nanti tampilannya ya. Kalian akses Facebook, terus kalian tampilkan IP-nya berapa. Di sini nanti ketahuan berapa IP yang kalian gunakan untuk yang PC-nya. Ini 192.168.1.1. Saya masukin dulu. Yang ketiga itu buka YouTube, buka Facebook lah. Halaman Facebook. Halaman login Facebook, dan tampilkan IP address-nya. IP address. Oke. Hasil. Yaitu buat konfigurasi mikrotik sampai bisa tersambung internet. Oke. Screenshot topologi, konfigurasi, dan buka halaman login Facebook dan tampilkan IP address-nya. Oke. Itu untuk tugasnya nanti ya. Jadi kira-kira seperti itu cara konfigurasi mikrotiknya sampai bisa kesambung internet. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Ya sudah nih, biar nggak berat. Ada yang perlu ditanyakan? Atau malah bingung ya? Oke. Karena nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bang Info. Ya. Ya.